Halo sahabat kompas.com, gua Timo. Sekarang kita lagi ada di Kalimantan Timur, tepatnya di kota Samarinda. Dan hari ini kita mau berkunjung ke sebuah museum yang ada di kota Kutai Kartanegara. Tepatnya adalah Museum Mula Warman. Nah, katanya di sana jadi tempat untuk menyimpan peninggalan-peninggalan bersejarah dari peradaban Kerajaan Kutai Kartanegara. Tapi di sini gue nggak sendirian nih, kita ada bersama tim kompas.com. Di depan ada Mas Oki Ivan. Wow. Terus ada dua videografer kita, masuk frame dong. Yang pertama ada Mas Mahe dan Mas Isno yang lagi makan, lapar nih, kayak belum sarapan kayaknya nih. Terus kita juga diantar oleh Pak Monda, driver kita yang menemani kita keliling Kalimantan Timur. Oke guys, sekarang kita berangkat sekitar jam 13.46 dari kota Samarinda. Dari tempat kita nginep itu di Amaris ya? Iya, Amaris. Dari Amaris Samarinda. Kita berangkat naik mobil. Perjalanan kurang lebih 45 menit. Perkiraan 45 menit dengan mobil. Kalau tidak macet. Kalau jalan kaki satu hari. Iya, kalau jalan kaki lu aja cobain ya. Gue sih gak mau. Nah, guys, di depan ini ada jembatan Kutai Kartanegara. Jadi kita sedang melintasi Sungai Mahakam. Bisa dilihat nanti di sebelah kanan dan kiri. Ini sudah ada Sungai Mahakam yang jadi sungai terpanjang kedua di Indonesia dan sungai terpanjang di Kalimantan Timur. Nah, di sana di tengah-tengah Sungai Mahakam ini ada Pulau Kumala, guys, yang jadi tempat wisata juga nih kalau kalian berkunjung ke Kutai Kartanegara. Sungai Mahakam ini juga jadi salah satu ikon ya dari Kalimantan Timur karena jadi sungai terpanjang kedua di Indonesia dan pertama di Kalimantan Timur. Ini untuk sampai ke Museum Mula Warman kurang lebih sekitar 10 menitan lagi ya. 5-10 menit lagi lah. Ada dekat. Dari jembatan ini tadi, jembatan Kutai Kartanegara. Dia tepatnya tempat Museum Mula Warman ini persis banget ya di depan Sungai Mahakam, di seberang Sungai Mahakam. Jadi nanti dari museum kita juga bisa melihat ke seberang langsung ke Sungai Mahakam. Oke, sobat kompas.com. Setelah kurang lebih 45 menit perjalanan dari kota Samarinda tadi tempat kita nginep ke Kutai Kartanegara, dan sekarang kita sudah sampai di Museum Mula Warman nih. Museum yang menjadi tempat menyimpan banyak peninggalan-peninggalan dari peradaban Kerajaan Kutai Kartanegara. Nanti kita bakal lihat-lihat ya di dalam ada apa aja. Dan sepertinya ini nggak cuma bangunan museum aja ya, di area belakang dan samping juga kalau tidak salah ada makam para sultan, nanti kita juga bisa lihat-lihat ke sana. Tapi sebelum masuk, ini ada yang mencuri perhatian gue nih. Tadi sepanjang perjalanan beberapa kali ngelihat ada seperti patung hewan bentuknya, kayak yang ada di depan sini. Ini patungnya unik ya, dia berbentuk seperti lembu, tapi mukanya, wajahnya itu ada belalai, ada gading seperti gajah, kemudian ada sayapnya juga seperti burung, dan ekornya itu seperti ekor singa. Lalu tubuhnya juga bersisik seperti naga, dan kakinya itu bertaji seperti ayam jantan ya. Dan kalau sahabat kompas.com belum tahu, ini namanya adalah lembu swana. Ini adalah makhluk mitologi yang dipercaya oleh warga Kutai sebagai kendaraan dari Raja Mula Warman. Dan konon katanya lembu swana ini dipercayai sebagai makhluk penjaga Kutai Kartanegara. Dan ya sudah, kita langsung masuk aja. Kita lihat-lihat ada apa di dalam sana. Nah, bagi sahabat kompas.com yang mau berkunjung ke Museum Mula Warman ini nggak usah takut tiketnya mahal, karena di sini tiketnya
terbilang cukup murah juga karena anak-anak dan pelajar itu Rp5.000, orang dewasa Rp10.000 dan untuk asing itu Rp15.000. Dan kalau kalian bawa kendaraan pribadi, di sini juga disediakan tempat parkir dengan tarif Rp2.000 untuk roda 2 dan Rp5.000 untuk roda 4. Museum ini buka setiap hari dari hari Senin sampai hari Minggu jam 9 sampai jam 4 sore kecuali hari Jumat, yaitu dari jam 9 sampai jam 12 siang. Yuk langsung aja kita masuk. Nah, begitu kita masuk dari pintu depan tadi, kita langsung disambut nih sama koleksi dari Museum Mula Warman. Yang menarik di sini ada singgasana yang biasa digunakan oleh sultan dan permaisurinya duduk ketika ada upacara dari kerajaan Kutai. Bentuknya menarik ya, karena ini dibuat oleh orang Belanda pada tahun 1935, makanya desainnya agak mirip-mirip ke Eropa-Eropaan gitu. Dan di kanan kirinya ini ada ikon Lembu Swana lagi nih, yang dibuat dari bahan perunggu kapal pada tahun 1855 di Birma atau Burma yang dikenal juga dengan Myanmar. Terus ada satu lagi payung yang ada di sisi kanan kiri juga. Ini payung kebesaran yang biasanya digunakan untuk menyambut tamu-tamu dari kerajaan. Oke, langsung aja kita lihat lagi yuk koleksi yang lain apa. Nah, kalau tadi kita lihat di depan yang pertama itu ada singgasana Sultan, tapi nggak cuma itu aja. Sultan juga bisa nyantai-nyantai nih. Sini ada tempat kursi santai milik Sultan Haji Muhammad Parikesit, yaitu adalah Sultan Kutai Kartanegara yang ke-19 atau yang terakhir. Ya meskipun untuk tempat bersantai, tapi ini bisa terbilang mewah juga ya, karena ada ukiran-ukiran dari kayu, ada seperti gambar orang atau motif-motif gitu ya. Dan ada mejanya juga dan jadi tempat bersantai Sultan A.M. Parikesit. Wah, ini ada yang menarik nih. Ini ada koleksi kesenian wayang kulit dan gamelan yang biasanya kita temukan di daerah-daerah Jawa Tengah gitu. Tapi ini ada di Kutai Kartanegara. Jadi ini memang dari Jawa Tengah pada tahun 1855 dan digunakan untuk pagelaran wayang kulit di Kerajaan Kutai Kartanegara pada waktu itu. Dan ini juga menjadi media ya untuk menyampaikan cerita-cerita rakyat, karena Kutai ini adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Makanya cerita-ceritanya itu seperti Mahabharata dan Ramayana gitu. Nah, sekarang saya sudah berpindah nih ke ruangan yang tadi, kalau dari gamelan tadi itu adanya di sebelah kiri, dan ruangan ini berisi peninggalan-peninggalan yang terbuat dari batu, seperti ada arca, kemudian ada prasasti yupa juga, lalu ada alat-alat berburu yang terbuatnya juga dari batu. Nah, yang jadi penting, salah satu peninggalan yang paling penting adalah prasasti yupa ini. Ini ditemukan 7 buah prasasti yupa, dan 3 ada di sini dan 4-nya ada di sebelah sana, yang masing-masing memiliki isi dan pesan-pesannya tersendiri. Dan bisa dilihat juga ini ada tulisan dengan bahasa Sanskerta yang ditulis dengan huruf Pallawa. Dan ini menjadi bukti kalau kerajaan Kutai Kartanegara adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Nah, kalau tadi di awal udah disebut-sebut nih, Haji Muhammad Parikesit. Nah, ini adalah potret sosok dari A.M. Parikesit yang waktu itu menjabat sebagai Sultan Kutai Kartanegara ke-19 atau Sultan yang terakhir nih. Ini sebenarnya lukisan ya, tapi kalau dilihat-lihat ini sangat detail dan sangat realistis ya untuk sebuah lukisan pada masa itu. Nah, museum ini nggak cuma mengoleksi benda-benda bersejarah peninggalan Kutai Kartanegara aja, tapi juga ada kerajinan-kerajinan tangan yang dibuat oleh masyarakat Kutai dan juga beberapa kesenian lainnya yang hanya ada di Kalimantan. Nah, di sini juga ada koleksi yang menarik nih. Ini ada ranjang dari Sultan Haji Muhammad Parikesit
yang bisa sahabat kompas.com lihat ya, ini ranjangnya bukan ranjang yang biasa karena ada ornamen-ornamen yang begitu meriah, lalu ranjangnya juga luas, dan kasur dan bantalnya juga dilapisi dengan kain yang berwarna merah dan kuning yang menandakan bahwa ini memang khusus untuk tempat istirahatnya Sultan gitu. Oke, sahabat kompas.com, sekarang gue mau ke bawah, tapi gue nggak sendirian karena ditemani oleh Pak Radiansyah. Pak Radiansyah. Saya dari museum, saya bagian konservasi dan represi di Museum Warman, ya. Oke, kalau gitu kita sambil jalan aja ke bawah, Pak. Ya, ini ruangan bawah tanah. Dulunya di tempat ini kesariat kantornya Sultan dulu di sini. Nah, dulunya. Jadi ini adalah berangkas Sultan. Nah, dulunya berangkas. Jadi uang dulu di sini seperti emas-emas itu. Ngambilnya sekop ini. Emas ya? Iya, emas. Tempat untuk menyimpan emas? Iya, betul sekali. Berangkasnya gitu ya? lah, berangkas Sultan dulu. Hasil peti, Pak? Betul sekali. Dari berangkas Sultan di sini, dulu di sini uangnya luar biasa banyak. Kalau ini guci dari dinasti Wisong, Qing, Thailand, Eropa di sini tersimpan di bawah ini. Jadi ada guci-guci keramik-keramik dari luar-luar Indonesia dinasti, juga disimpan di sini ya? Dinasti Chong, Ming, Thailand. Jadi semua di bawah ini guci-guci peninggalan dinasti-dinasti Qing, Song dari itu. Sampai ke sana. Oke. Yang tertua ada apa nih Pak koleksinya di sini Pak? Kalau sini yang tertua adalah Song. Song. Yang ini ya Pak? Ya, Song. Oh. Ini dari Cina juga. Dari Cina juga. Ya, semua guci itu berasal dari muara itu Cina. Oh ya Pak, ngomong-ngomong ini kan Museum Mula Warman ada ini bangunan bawah tanahnya juga ya Pak ya? Iya, betul sekali. Dulunya Museum Mula Warman ini tempat apa sih Pak? Kalau ini tempat sekretariatnya Sultan dulu di sini. Istana istilahnya ya? Kantornya lah di bawah ini dulunya. Kalau ceritanya itu. Jadi secara singkat museum ini dulu ditinggal Sultan 19 ke Sultan 19 pada tahun 1932. 1932. Ditempati Sultan ke-19 itu 1938. AM Parikesit itu ya? Betul sekali, AM Parikesit. Dulunya istana ini dari kayu 1840 itu. Oh, dulunya bangunan dari kayu. Dari kayu di depan makam itu. Nah, jadi Kerajaan Kutai Kartanegara ini awal sejarahnya itu di Kutai Lama. Dia berpindah-pindah 3 kali. Jembayan Desa Kecamatan Wahkulo itu sampai ke Tenggarong. Tenggarong ini? Iya, Tenggarong ini. Lalu ini tempat peninggalan Sultan ke-19. Sultan yang pertama itu di Kutai Lama itu Haji Bataragung Dewa Sakti. Haji yang pertama masih Hindu masih kerajaan Hindu ya? Masih kerajaan Hindu ya. Sampai kerajaan Sultan yang ke-6 itu baru Muslim sampai sekarang. Jadi Sultan sekarang ini Sultan yang sudah 21. Haji Muhammad Arifin. Oh, Haji Muhammad Arifin. Ya, beliau tinggal di tempat pribadi aja. Kemudian dari tempat raja tadi, kemudian dijadikan museum itu pada tahun berapa dan gimana tuh Pak ceritanya? Kalau sejarahnya dijadikan museum ini 1970-an. 1970-an. Tahun 60 itu tidak ada lagi kesultanan, maka diserahkanlah ke pihak pemerintah. Pihak pemerintah. Iya, sampai sekarang ini. Ke Dinas Kebudayaan itu ya? Ya, kita di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kita nempel di situ. Dan sampai sekarang jadi sampai museum? Sekarang ya, jadi museum. Nah, kalau tadi kita udah explore dari sisi dalam museum, tadi juga kita sudah ke ruang bawah tanah, tapi nggak sah nih kalau udah nyampe sini, kita tadi juga udah ngomongin sultan-sultan, raja, tapi nggak afdol rasanya kalau kita nggak melihat langsung makam atau tempat peristirahatan terakhir para sultan yang pernah menjabat di Kerajaan Kutai Kartanegara ini. Pak, ini kompleks pemakamannya ya Pak ya? Ya, ini kompleks semua, ini kompleks pemakaman keluarga besar Kesultanan Kutai Kartanegara. Dan itu kompleks makam itu adalah makam yang Sultan yang ke-15. Ini Sultan ke-15. Pendiri Kota Tenggarong. Oke. Namanya Haji Imbut. Silakan. Oh ya, di sini. Nah, di sini makamnya banyak pengunjung. Oh, ini lagi ziarah mereka. Ini AM Salehuddin I. Ini Sultan yang ke-16. Sultan yang ke-16. Yang ke-15 tadi siapa Pak? Haji Imbut. Haji? Imbut. Imbut. Pendiri Kota Tenggarong. Pendiri Kota Tenggarong. Nah,
Pak, sekarang kita sudah ada di makam Sultan yang ke-19 ya Pak ya? Ya, Ini sekali. tempat peristirahatan terakhir beliau Pak? Ya, Sultan ke-19 ini dulunya menempati museum yang ada nih. Yang tadi kita sudah di dalam sana ya Pak ya? Ya, betul sekali. Jadi Sultan yang menempati museum ini dari Sultan keberapa Pak? Kalau menempati museum yang ada nih ya Sultan ke-19 Emperor Kecil ini. Hanya HM Parikesit? Hanya aja beliau ini menempati. Gitu. Sebelum-sebelumnya Sultan yang sebelumnya? Kalau sebelum-sebelumnya itu istana itu dari kayu. Waktu masih di istana yang terbuat dari kayu, Terbuat dari disitulah kayu. Sultan-Sultan Ya, sebelumnya tinggal ya Pak tahun ya? 1840 itu. Oh jadi HM Parikesit ini menjadi sosok yang kuat ya bagi kerajaan Kutai Kartanegara Betul ya, sekali. karena beliau semasa hidupnya memerintah dan tinggal di Museum Mula Warman yang tadi kita lihat dan sampai pada peristirahatan terakhir juga dimakamkan di pemakaman yang ada di Museum Mula Warman ini. Oke deh Sobat Kompas.com, itu tadi informasi yang bisa saya bagikan kepada kalian semua tentang Museum Mula Warman ini. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya hanya di YouTube Kompas.com.